Di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi kesyirikan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak serta-merta langsung syirik, belum. Enggak langsung kesyirikan. Bukan syirik besar dulu, tapi kultus dulu. Bagaimana caranya? Rasul sallallahu alaihi wasallam ceritakan, ketika hidup di masa Nabi Nuh alaihissalam, beberapa manusia yang mereka taat, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mati satu persatu, dikultuskan. Bagaimana cara mengkultuskannya? Datanglah setan, namanya setan. Setan ini dari dua kalangan, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan bisa dari kalangan manusia. Kata Rasul membisikkan kepada manusia di masa itu, buatkanlah kenang-kenangan. Nah ini dia. Buatkanlah prasasti, buatkanlah kenang-kenangan, buatkanlah satu patung. Bukan berhala di masa itu, belum ada berhala. Masih dibuatkan gambar. Apa alasannya? Agar kalau kalian menyaksikan patung ini, orang yang ahli beribadah ini, kalian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan itu. Niatnya baik apa enggak? Oh Masya Allah. Kalau tanya niat nomor satu ini, paling benar harusnya ini. Harusnya kan begitu. Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kalian ingat nih, gambar-gambar patung-patung orang-orang yang ahli dan taat beribadah ini, kalian pasti akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di masanya. Benarlah dibuatkan patung si fulan gitu ya. Sehingga mereka setiap lalu mengingat Allah, hebat sekali orang ini, dia taat dan rajin beribadah. Jadi seakan-akan dekat dengan Tuhan dengan cara demikian. Kata Rasul, lambat laun meninggal orang-orang yang sudah membuat patung ini. Meninggal orang-orang yang paham dan mengerti tentang siapa sih patung-patung ini. Datang turunan-keturunannya, cicit-cicit dan cucu-cucunya yang nggak ngerti ini siapa nih patung-patung ini. Lama kelamaan disembahlah. Ketika ilmu sudah tiada, pemahaman tentang siapa nih patung, dan kemudian patung-patung itu pun diibadahi, kata Nabi. Lihat, ini namanya jalan-jalan menuju ke kesyirikan yang harusnya segera diberangus, harus segera dihancurkan agar tidak terjadi lagi penyembahan-penyembahan. Sayang disayang, sebagian kaum muslimin sudah mulai terjadi lagi pengkultusan kepada ustadz si fulan, kiai si fulan, ulama si fulan. Hati-hati. Tidak diperkenan kita mengkultuskan si fulan. Kita menghargai para ulama kita dengan cara mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka bagus, di beberapa kitab dan di beberapa buku, percetakan-percetakan, biasanya ditulis nafa'anallah bi'ulumihi fid darain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita nih yang mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, kitab apa aja, ditulis biasanya di awalnya itu. Atau dengan ungkapan juga ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil mu'minin. Bagus tuh percetakan-percetakan gitu ya. Mendoakan kebaikan untuk para pengarang-pengarang kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada si penulis buku ini dan kepada kedua orang tuanya. Begitu kita seharusnya. Bukan kemudian harus datang ke sana dan melakukan ini. Nah, ini yang jadi salah ya.